Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Cynthia dari kelas B. Saya akan membuat video langkah-langkah menggunakan aplikasi Stata untuk memformat dan mengeset data, kemudian sekaligus juga menguji regresi dan asumsi klasik yang ada 3, yaitu uji asumsi klasik heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Nah, saat ini data yang akan saya uji itu ada data cross-section, data time series, dan data panel. Datanya sudah saya siapkan di Excel, seperti itu. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah laboratorium metode kuantitatif yang diampu oleh Pak Yanto. Kita lihat dulu data yang sudah saya siapkan di sini. Ini data untuk data cross section dan data time series. Di sini saya ada 12 data. Kemudian ini data untuk data panel. Seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Oke, saya rasa langsung saja kita mulai. Sini kita langsung buka aplikasinya. Nah, aplikasi Stata yang saya gunakan di sini adalah Stata SE1364-bit. Nah, untuk bitnya ini bebas ya, tergantung laptopnya mendukung menggunakan 64 bit atau 32 bit. Bebas saja sih, sama saja. Oke, langsung kita klik. Nah, di sini sudah ada yang seperti ini. Kita sudah bisa langsung memulai pengerjaan kita atau work kita. Untuk memasukkan data atau menginput datanya itu ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu di sini kita klik file, terus pilih import, kemudian Excel spreadsheet kalau datanya ada di Excel. Ya, kita klik di sini, kita browse, kita tinggal pilih kita simpan datanya di mana, tinggal di open seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu kita langsung kopikan saja di datanya di sini dari Excel. Nah, data yang ini tadi kita langsung copy, kita buka data editornya, klik dulu. Maaf, ini kita cancel. Kita klik data, kemudian data editor, lalu data editor edit. Nih, seperti ini. Atau kalau mudahnya kita langsung klik nih, ada icon di atas ini. Sini data editor edit, langsung klik saja. Sudah ada data editor edit di sini. Oke. Itu untuk awal penggunaan aplikasi Statanya ya. Kita langsung saja untuk memasukkan atau mengimport atau menginput datanya. Nah, di sini saya menginput data langsung dari Excel. Saya copy, kemudian saya masukkan di data editor. Oke, saya buka dulu datanya. Saya buka datanya tadi, untuk cross section saya menggunakan data yang ini ya. Data yang saya gunakan, data ini. Kita blok dulu datanya, kemudian kita copy. Kita buka lagi datanya. Nah, kita klik icon data editor. Langsung kita paste. Nah, ini kita pilih yang bawah ya. Treat first row as variable names. Artinya,
baris pertama ini, yang ini baris yang ini adalah untuk nama variabelnya. Oke, kita pilih. Tampilannya seperti ini. OBS, produktivitas, upah, jam kerja. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, ini yang saya olah pertama adalah data cross section yang saya sampaikan di awal. Untuk pengetahuan saja, aplikasi Stata ini hanya bisa mengolah data-data numerik. Jadi selain data numerik itu tidak bisa diolah nantinya, tidak bisa diuji. Jadi memang dikhususkan untuk pengolahan data yang numerik. Seperti itu. Oke, saya rasa langsung saja ya. Di sini sudah ada, kita cek dulu apakah sudah datanya, data numerik nih. Nah, ini ya, kita ini data numerik. Oke. Nah, aplikasi Stata ini umumnya di awal membaca semua data itu sebagai data cross section. Seperti itu. Jadi, data yang tadi saya masukkan tidak perlu kita set lagi. Tidak perlu kita format lagi karena memang ya, sudah langsung terbaca sebagai data cross section. Jadi, kita bisa langsung memulai menguji regresi dan uji asumsi klasiknya. Seperti itu, tidak perlu kita set-set lagi. Berbeda lagi nanti ketika kita akan menggunakan data time series ataupun data panel. Itu kita perlu set terlebih dahulu sebelum kita mengujinya. Jadi ini langsung kita uji saja ya. Kita uji ke regresi terlebih dahulu. Nah, kita klik statistik. Kemudian pilih linear models and relate. Lalu linear regression kita klik. Nah, di sini ada dependent variable dan independent variable. Ini dependent variabelnya kita pilih produktivitas. Karena di data saya produktivitas merupakan variabel dependennya. Kemudian variabel independennya ada dua. X1-nya upah, kemudian jam kerja sebagai X2. Oke, langsung kita pastikan dulu. Oke, nah ini hasilnya. Ini hasil uji regresi data cross section. Ini bisa kita lihat F-nya itu sama dengan 5,15, terus probability-nya lebih besar dibanding F, yaitu 0,03. R-square-nya 0,53. Nah, di sini kita bisa lihat standar error upah itu ada 0,54, jam kerjanya 0,91, kemudian konstanta 65,34. Terus uji T di sini ada 2,31 untuk upah, terus negatif 2 atau min 2,12 itu untuk jam kerja. Ini uji regresi cross section ya. Kemudian kita lanjutkan ke uji asumsi klasik. Nah, sama tadi kita klik statistik, kemudian linear models. Nah, kita pilih regression diagnostic dan specification test. Nah, untuk uji asumsi klasik, kita menggunakan 3, yaitu heteroskedastisitas, terus multikolinearitas, dan autokorelasi. Nah, untuk yang pertama kita coba itu kita heteros terlebih dahulu ya. Oke. Kita klik heteros, kemudian submit. Nah, ini hasilnya. Uji heteroskedastisitasnya chi-square itu sama dengan 0,00, terus probability-nya lebih besar dibanding chi-square, yaitu 0,95. Yang ini tadi sama ya, karena sama saja. Terus lanjut kita ke uji multi
kolinearitas, yaitu menggunakan VIF atau VIP. Kita klik, terus submit. Nah, ini hasilnya. Hasilnya 1,00. Jadi, untuk uji asumsi klasik multikolinearitasnya, VIF atau VIP-nya itu 1,00. Kita coba uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Kita menggunakan Durbin Watson ya. Ini UDW, Durbin Watson. Kita klik Durbin Watson-nya, kemudian di sini ada tulisan time series only. Nah, artinya bisa dilakukan hanya menggunakan data time series, tapi tidak apa-apa. Kita coba saja di sini untuk melihat kenapa. Oke, kita klik submit. Nah, hasilnya merah seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa diuji. Ada kesalahan. Seperti itu. Memang tidak bisa Durbin Watson ini memang tidak bisa menggunakan data cross section, hanya untuk data time series saja. Oke, itu untuk data cross section, baik itu tadi format atau mengesetnya. Tadi di awal kita tidak ada set ya, karena memang Stata ini sudah membaca data itu sebagai data cross section. Nah, terus kita sudah melakukan uji regresi dan uji asumsi klasik. Sudah saya jelaskan juga di awal hasilnya seperti apa. Ya, kemudian kita lanjutkan ke data time series, melakukan format dan set data, dan melakukan uji regresi dan uji asumsi klasik. Sebelumnya saya akan menghapus atau mengclearkan dulu pekerjaan saya sebelumnya. Oke, tinggal saya tulis clear di komen. Enter. Nah, di sini kita tidak perlu meng-close aplikasinya untuk membuat worksheet baru. Kita cukup menuliskan clear tadi, terus kita enter, selesai. Jadi, data-data yang ada di data editor tadi sudah terhapus, seperti itu. Oke, untuk data, kita masukkan data time series-nya ya. Tadi sama langkahnya, yang ini saya blok dulu. Copy. Kemudian saya pastekan di sini. Kita pilih yang sama di bawah dengan pengertian yang sama pula. Nah, di sini. Karena ini data cross section, karena ini sudah terbaca sebagai data cross section dan kita akan mengubahnya menjadi data time series, maka ada format dan kita set dulu datanya. Jadi di sini belum ada tahun. Nah, inti dari data time series adalah tahun, ya kan? Namanya saja sudah time series gitu. Maksudnya tidak hanya tahun sih, bisa juga bulan. Tapi di sini saya menggunakan tahun. Intinya time series itu adalah runtut waktu seperti itu, ya. Nah, di sini karena belum ada tahunnya, jadi kita buat variabel tahun terlebih dahulu. Caranya mudah. Kalau di sini saya contohkan, kita cukup menuliskan generate tahun sama dengan OBS. Kenapa OBS? Karena di sini saya isi dari variabel tahun ini saya samakan dengan OBS atau observasinya. Jadi tinggal kita enter. Ya, tinggal kita enter kan. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Tahun 2001 sampai 2012 sama dengan OBS atau observasinya. Nah, setelah itu kita format dulu tahunnya. Format dulu, klik di sebelah sini, klik tahun, kemudian ini kita klik, kita pilih annual. Nih, kita ubah karena tadi datanya per tahun ya, bukan per bulan. Jadi kita oke.
Nah, sudah berubah formatnya menjadi seperti ini. Setelah itu, kalau formatnya sudah berubah menjadi seperti ini, di sini sudah tertulis ya. Kita set datanya menjadi data time series. Kalau meskipun sudah di format seperti ini, tapi kalau belum di set menjadi time series, dia tetap tidak bisa terbaca sebagai time series, hanya terbaca sebagai cross section saja. Oke, kita mengeset datanya. Untuk mengeset data menjadi time series itu kita klik statistik. Terus di sini kita langsung pilih time series, set up and utilities, terus kita pilih declare. Nah, di sini kita tulis tahun ya, karena ini. Oke, kita oke. Maaf, ini kita klik juga jadi yearly. Oke. Nah, sini sudah kita set menjadi data time series. Kalau sudah di set menjadi data time series, barulah kita bisa melakukan uji regresi dan uji asumsi klasiknya. Untuk menguji regresi dan asumsi klasiknya sama dengan cross section tadi, langkahnya tidak berbeda. Kita langsung ke statistik, kita klik, terus kita pilih linear models and relate, kemudian linear regression, kita klik. Nah, di sini tadi sama variable dependent dan variable independentnya, produktivitas, kemudian independennya upah dan jam kerja. Kita submit. Ini hasilnya sama kan? Tidak beda. Ininya juga sama. Nih, kita cek di atas. Sama. Karena data yang saya gunakan itu sama, hanya kita tambah variabel tahunnya saja. Jadi untuk hasilnya sama. Kalau misalnya hasilnya berbeda, mungkin itu ada kesalahan ya. Jadi karena data yang saya gunakan itu sama, hanya penambahan variabel tahunnya, itu hasilnya juga akan sama. Kalau hasilnya berbeda itu ada yang salah berarti. Nah, kita lanjut di sini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita lanjut ke uji asumsi klasik. Itu yang ada 3 tadi. Nah, ada 3. Kita coba satu persatu juga. Sama kita klik statistik, linear models and relate, kemudian kita pilih regression diagnostic. Kita klik specification test. Nah, sama di sini kita pilih, kita coba yang pertama heteros dulu ya. Kita klik heteroskedastisitasnya, submit. Nah, hasilnya sama, 0,9532. Chi-square-nya 0,00. Oh iya, lupa saya jelaskan, untuk di sini data yang saya gunakan ini, asumsinya alfa yang digunakan itu 0,05 atau 5% ya. Jadi 0,05. Jadi ini lebih besar dibanding alfanya. Oke, yang kedua kita coba uji asumsi klasik multico. Kita menggunakan VIF atau variance inflation factor for the independent. Nah, atau biasa disebut VIP biar enak. Oke, kita klik, kemudian kita submit. Nah ini hasilnya. Sama dengan data cross section tadi, 1,00. Di time series-nya juga sama 1,00. Oke. Nah, ini dia tadi yang tidak bisa diuji pada cross section karena memang autokorelasi ini untuk yang Durbin-Watson itu hanya menggunakan data time series. Nah, di sini kita juga sudah menggunakan time series, berarti kita coba ya. Kita klik, kemudian kita submit.
Nah ini hasilnya. Hasilnya yaitu 1,107464. Seperti itu. Ini berarti sudah bisa. Ini bisa diuji menggunakan asumsi klasik autokorelasi. Seperti itu. Ini hasilnya. Oke, kita oke. Nah, itu untuk uji asumsi klasik, uji regresi, dan cara format dan mengeset datanya. Seperti itu tadi. Intinya pada time series itu kita menggunakan runtutan waktu. Jadi perlu ada waktunya di situ seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke data yang selanjutnya yaitu data panel. Data panel. Nah, untuk data panel ini kita juga perlu mengeset dan memformat datanya terlebih dahulu untuk bisa melakukan uji regresinya seperti itu. Nah, pada data panel ini sebenarnya tidak perlu melakukan uji asumsi, tapi nanti kita coba saja ya. Untuk saat ini kita masukkan dulu datanya. Sama seperti di awal tadi, saya clear dulu supaya pekerjaan saya pada time series tadi terhapus. Ini saya tulis clear di komen, kemudian enter. Nah, datanya sudah kosong. Ya, sudah kosong. Kita masukkan datanya yang tadi di Excel. Nah, di sini ini data untuk panel, data untuk data panel yang ini ya. Saya blok dulu. Kemudian saya kopikan. Copy. Saya buka lagi. Ini saya paste. Nah, pilihannya tetap sama yang kedua, supaya kita enak yang melihatnya. Oke, sudah. Nah, di awal sudah saya jelaskan bahwa data yang dapat diolah adalah data numerik. Di sini kan ada yang merah nih. Kenapa merah? Karena ini bukan data numerik, ya kan? A, B, A, B, A, B, A, B. Nah, tidak bisa berarti seperti itu. Data panel merupakan data gabungan dari data cross section dan data time series. Untuk itu, di sini belum ada waktu time seriesnya dan belum ada cross sectionnya, ya kan? Nah, berarti kita perlu memasukkan dulu variabel tahun dan variabel cross sectionnya. Yang pertama kita masukkan variabel tahunnya dulu ya. Kita tulis sama seperti yang tadi, kita tulis aja di sini, kita tulis gen terus tahun sama dengan ops. Enter. Kita lihat apakah sudah ada variabel tahunnya. Ya, sudah ada. Kemudian kita masukkan variabel cross sectionnya. Nah, di sini kita tinggal tulis gen. Nah, variabel cross sectionnya ini kita singkat saja menjadi CS ya. Nah, kita samakan dengan perusahaan ya, nanti kita titik dulu untuk membuat namanya saja dulu. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan masih kosong. Nah, nanti akan kita samakan dengan perusahaan ini. Tapi tidak kita tulis A dan B. Kita ubah menjadi datanya itu menjadi data numerik seperti ini. Kita ketikkan di sini replace CS sama dengan 1 if perusahaan, karena kita akan samakan isinya dengan perusahaan, kemudian sama dengan 2 kali, ketik A, ketik lagi, kita enter. Kita lihat apakah sudah berubah. Ya, sudah berubah. Ini 1, ya kan, sama dengan yang ini. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini saya hanya menggunakan 2 perusahaan ya. Tes
CS sama dengan 2 if perusahaan sama dengan oke, enter. Kita lihat ya, sudah ada seperti ini. Nah, setelah itu sudah kita tambahkan variabel tahun dan cross sectionnya. Untuk tahunnya jangan lupa untuk di format dulu ya, diubah menjadi annual years. Oke, jika sudah langsung kita oke kan, sudah di format. Nah, setelah itu kalau sudah di format, barulah kita set menjadi data panel. Oke, data panel kita klik statistik, kemudian pilih longitudinal atau data panel, kemudian setup dan utilities, kemudian declare. Nah, ini kita pilih CS, terus ininya kita centang dulu ya, supaya bisa ditulis. Nah, ini kita pilih tahun, ininya kita klik yearly, kemudian kita oke kan. Nah, di sini sudah kita set. Ini ada tulisan set CS tahun yearly, panel variable CS strongly balanced, kemudian time variable tahun 2001 sampai 2006, deltanya 1 tahun. Oke, kalau sudah di set seperti ini, barulah bisa kita lakukan regresi dan uji asumsi klasik. Oke, langsung saja. Uji regresi terlebih dahulu ya. Ini longitudinal, kita pilih. Terus ini linear model, kita pilih linear regresi FE, RE, PA, DE. Oke, kita klik. Nah, di sini kita masukkan variabel dependent dan variabel independentnya. Variabel dependentnya sama dengan cross section dan time series tadi, yaitu produktivitas. Kemudian, independentnya kita pilih 2. Ada 2, X1-nya upah, kemudian X2-nya jam kerja. Yang pertama, itu kita yang FE dulu, fixed effect. Oke, kemudian kita submit. Ini hasilnya. Regresi, oke. Ada 12 data, kemudian ada 2 perusahaan tadi, number of group itu ada 2 perusahaan yang saya gunakan. Ini uji F-nya itu 4,28, maka probability-nya lebih besar, yaitu 0,0544. Oke, di sini nih. Oke. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini yang GLS random effect yang RE. Kita oke kan. Oke, ini dia hasilnya. Standar errornya sama dengan yang pertama tadi, terus ininya juga sama. Tidak berbeda karena memang data yang digunakan itu sama, hanya kita tambahkan saja variabelnya seperti itu. Oke, karena regresinya sudah, kita lanjutkan untuk menguji asumsi klasiknya. Klik statistik, linear models and relate, kemudian regression diagnostic specification test. Oke, kita klik. Nah, seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya
data panel ini tidak perlu melakukan uji asumsi klasik lagi, karena pada data cross section dan time series di awal sudah melakukan ketiga uji asumsi klasik, yakni heteroskedastisitas, kemudian multikolinearitas, dan autokorelasi. Jadi sebenarnya tidak perlu, tapi tadi saya katakan kita coba saja, ya kan? Kita coba ke heteroskedastisitasnya dulu. Kita submit. Tidak bisa. Kemudian kita coba yang multikonya juga. Tidak bisa juga. Merah. Merah ini artinya tidak bisa ya. Kemudian kita coba yang Watson. Sebenarnya di sini sudah jelas lah ya. Time series only. Jadi tidak bisa. Kita submit. Kita oke saja langsung. Tidak bisa. Ya, itu tadi sudah untuk data panelnya ya. Jadi saya sudah melakukan format dan set datanya, kemudian juga sudah melakukan uji asumsi klasik dan regresinya. Untuk uji asumsi klasiknya di sini tidak bisa dilakukan, tidak bisa di sini merah. Invalid subcomment head test, invalid subcomment VIP, invalid subcomment Watson. Durbin Watson. Jadi artinya itu tidak bisa, tidak valid ya, invalid itu tidak valid. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.